Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang sejarawan, Ibnu Khaldun dalam analisisnya, beliau melihat bahwa setiap kali terjadi krisis sosial atau politik di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat Islam, biasanya muncullah figur yang kepedean sehingga berani mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi, atau pengikutnya yang terlalu berlebihan sehingga menganggap pemimpin mereka itu sebagai Al-Mahdi yang dijanjikan di akhir zaman. Analisis Ibnu Khaldun tersebut tentu bisa kita perhatikan di zaman-zaman kita sekarang ini. Sudah berapa banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, atau mungkin juga pengikutnya yang terlalu merindukan sosok Imam Mahdi sehingga ketika melihat pemimpinnya memiliki kelebihan dari orang lain, langsung dianggap sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman. Nah, ini mudah-mudahan nih warga Jawa Barat juga tidak ada yang menganggap gubernur kita KDM sebagai Imam Mahdi nih. Karena memang begitu istimewanya sosok Kang Deddy Mulyadi ini di mata warga Jabar. Termasuk saya juga sangat bangga dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa. Alhamdulillah warga Jabar diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam memperjuangkan rakyatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau dari serangan-serangan politiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, akan tetapi kekaguman kita, kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap Kang Deddy Mulyadi ini jangan sampai menggoyahkan keyakinan kita tentang Imam Mahdi. Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, akhirnya Ibnu Khaldun bersikap kritis, bahkan skeptis atau ragu terhadap banyaknya hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Ibnu Khaldun tidak secara mutlak menolak kemungkinan kedatangan sosok penyelamat di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Beliau juga sangat menyadari bahwa keyakinan terhadap kedatangan Al-Mahdi ini telah mengakar dalam kesadaran umat Islam dan menjadi bagian dari harapan umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena sikap Ibnu Khaldun yang kritis dan terkesan skeptis terhadap Imam Mahdi, maka oleh sebagian orang Ibnu Khaldun dianggap sebagai orang yang mengingkari Imam Mahdi di akhir zaman. Namun sebagai pendengar yang baik, jangan sampai berhenti nyimak sampai di sini agar tidak gagal paham, apalagi menggagalkan paham orang lain. Karena dalam buku ensiklopedia akhir zaman ini, penulis buku memaparkan secara ringkas tentang latar belakang atau alasan Ibnu Khaldun skeptis terhadap fenomena Imam Mahdi. Dan kemudian di akhir catatannya, penulis buku juga menyampaikan bantahan terhadap subhat-subhat Ibnu Khaldun ini berdasarkan pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Inilah salah satu alasan saya tertarik membaca buku ini, karena buku ini menurut saya merupakan salah satu buku yang lumayan lengkap membahas tentang fenomena akhir zaman, terutama Imam Mahdi, serta penulis buku ini selalu mencantumkan kitab-kitab yang menjadi sumber referensinya. Jadi bagi para sahabat yang ingin mengetahui tentang fenomena akhir zaman,
termasuk di dalamnya masalah Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj, dan lain-lainnya, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat baca, agar para sahabat memiliki pemahaman tentang fenomena akhir zaman ini sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahli hadis. Bukan berdasarkan asumsi-asumsi liar, apalagi berdasarkan terawangan, mimpi, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut hanya akan membuat kita ragu, was-was terhadap sumber informasi yang sahih, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sejarah terkemuka yaitu Ibnu Khaldun yang dianggap termasuk kalangan orang yang mengingkari fenomena Al-Mahdi ini karena beliau berpedoman dalam pengingkarannya tersebut dengan metode kritis yang berlaku di kalangan ulama ahli hadis, yaitu ketika beliau memaparkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi dan mengatakan bahwa sanad-sanadnya rusak, hingga pada akhirnya beliau memiliki kesimpulan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak layak untuk menetapkan kebenaran fenomena Imam Mahdi ini. Sebagaimana perkataan beliau dalam muqaddimah kitabnya, fahadihi jumlatul ahadis allati kharrajahal a'immah fi sya'nil mahdiyyi wa khurujihi akhirat zaman wa hiya kama ra'aita lam yukhlas minha minan naqdi illal qalilu wal aqallu minhu. Terjemahnya kurang lebih, inilah keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis tentang keadaan Al-Mahdi dan kemunculannya pada akhir zaman. Ini sebagaimana yang Anda lihat, tidak terbebas dari kritikan kecuali hanya sedikit, bahkan lebih sedikit daripadanya. Dan kemudian beliau juga berandai-andai, fa in sahha duhuru hadzal mahdiyyi fala wajhun liduhuri da'watihi illa bi ayyakuna minhum wa yu'allifullahu baina qulubihim fittiba'ihi hatta tatimmu lahu syaukatun wa asabiyyah. Terjemahnya kurang lebih, jika kemunculan Al-Mahdi ini benar, maka tiada sarana lain untuk menolong pengakuan dirinya kecuali bahwa dia itu termasuk bagian dari mereka. Maksudnya bagian dari kalangan golongan Fatimiyah, Qatiniyah di wilayah Hijaz dan lainnya. Dan Allah mempertautkan di antara hati mereka untuk mengikutinya sampai sempurna persenjataan dan golongan pengikutnya. Secara garis besar, itulah tadi pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Dan jika kita betul-betul mengamati perkataan Ibnu Khaldun tadi, terlihat jelas bahwa yang membuat Ibnu Khaldun ragu terhadap fenomena Imam Mahdi adalah keraguannya terhadap hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang pada umumnya bersifat dhaif atau tidak 100% bebas dari kritikan terhadap perawi-perawi hadis tersebut. Akhirnya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa perawi hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu pada umumnya dicela oleh ulama-ulama ahli hadis atau disebut majruh. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, celaan atau jarh itu lebih diutamakan daripada pujian, atau dalam bahasa Arabnya al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Lalu bagaimana para ulama membantah subhat atau keraguan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tersebut? Dalam buku ini, penulis buku menyampaikan kepada kita semua ada 3 poin penting untuk membantah keraguan Ibnu Khaldun. Yang pertama, sebagaimana telah kita ketahui tadi,
bahwa yang membuat ilmu Khaldun ragu terhadap Al-Mahdi yaitu karena banyaknya hadis yang terbebas dari kritikan kecuali hanya sedikit, sebagaimana perkataannya tadi, wahia kama ra'aita lam yukhlas minha minan naqdi illal qalilu wal aqallu minhu. Dan masih menurut Ibnu Khaldun bahwa sedikitnya hadis yang sahih itu sudah cukup untuk menetapkan kebenaran Al-Mahdi dan tiada jalan untuk mengingkarinya. Adapun hadis-hadis yang menurutnya tidak sahih, itu faktanya telah disahihkan oleh para ulama yang memiliki pengetahuan dan periwayatan di bidang ilmu-ilmu hadis. Poin yang kedua, Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah seorang ahli sejarah atau tarikh. Akan tetapi beliau termasuk orang yang sedikit pengetahuan dan periwayatan dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, komentar beliau dalam perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW itu bukanlah hujjah. Dengan kata lain, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan yang layak dijadikan sebagai hujjah adalah perkataan para ulama ahli hadis. Misalnya Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, Imam Ahmad As-Syakir, dan ulama-ulama ahli hadis lainnya rahimahumullahu ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui bahwa mereka semua atau ulama-ulama ahli hadis tersebut membenarkan tentang akan datangnya Al-Mahdi di akhir zaman. Kemudian poin yang ketiga, penyandaran Ibnu Khaldun kepada kaidah al-jahru muqaddamun ala ta'dil, yaitu celaan itu lebih didahulukan daripada pujian tanpa disertai aturan, itu tidaklah benar. Lebih dari itu, menurut penulis buku ini, Ibnu Khaldun telah melakukan kesalahan dalam menerapkan kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil, atau mungkin juga Ibnu Khaldun salah dalam memahami maksud ulama tentang kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil ini. Kaidah ahli hadis itu tidak dapat diterapkan secara umum dan tidak semua jarh atau celaan terhadap seorang perawi itu diterima dan dianggap benar. Ada perkataan lain yang membatasi atau disebut dengan muqayyid, yakni celaan itu harus bersifat mufassar atau diterangkan dan jelas sehingga mudah bagi peneliti untuk mengkajinya. Apakah celaan tersebut bersifat hakiki atau bukan dan lain sebagainya, itu butuh penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Masya Allah, ternyata mengkaji hadis itu, memahami hadis itu tidak semudah yang kita bayangkan saat ini. Zaman sekarang kan enak, hanya lihat sepotong hadis di Google, di internet, kemudian menyimpulkan sendiri seolah-olah dia betul-betul 100% paham betul tentang hadis itu, padahal cuma nengok doang di Google atau denger doang sepotong dari seseorang. Nah, inilah ilmu-ilmu hadis yang mulai sudah kita lupakan dan sudah kita remehkan di zaman sekarang ini. Padahal untuk mengkaji sebuah hadis itu perlu penelitian yang mendalam. Ya memang ada hadis yang langsung bisa diterima oleh kalangan umum, dalam arti untuk memahaminya tidak perlu penelitian yang begitu dalam. Akan tetapi perlu kita ketahui ada hadis-hadis yang tidak mudah untuk kita pahami dan tidak boleh dikaji apalagi dipahami tanpa kita memiliki ilmu-ilmu hadis, karena khawatir
apa yang kita pahami dengan tanpa ilmu itu melahirkan pemahaman yang tidak sesuai dengan teks hadis tersebut. Ini yang kita takutkan. Nah, masih menurut penulis buku, andai kata kaidah celaan itu lebih didahulukan daripada pujian, diterapkan secara mutlak, maka dapat dipastikan akan menggugurkan banyak hadis-hadis sahih. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala juga ikut mengomentari pendapat Ibnu Khaldun tersebut. Dan komentar beliau adalah sebagaimana yang tertulis dalam buku ini, Ibnu Khaldun tidak memahami dengan baik pernyataan ulama-ulama ahli hadis tentang kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Andai saja Ibnu Khaldun mau menelaah pernyataan ulama ahli hadis tersebut dan memahaminya, niscaya Ibnu Khaldun tidak akan mengatakan apa yang dia katakan itu sedikit pun. Kemudian Syekh Al-Abbad rahimahullahu ta'ala juga ikut mengomentari dan membantah pernyataan Ibnu Khaldun tersebut. Annahu law hasalat taraddudu fi amril mahdi min rajulin lahu khabaratun bil hadis la'tubira dzalika zulalan minhu fa kaifa idza kana minal ikhbariyin alladzina hum laisu min ahlil ikhtisas. Terjemahnya kurang lebih, andaikan orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu hadis meragukan tentang kedatangan Al-Mahdi, niscaya orang itu akan tetap dianggap sebagai orang yang tergelincir. Lalu bagaimana jika keraguan itu berasal dari orang-orang yang bukan ahli hadis? Masya Allah, perkataan Syekh Al-Abbad rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan kita semua, khususnya diri saya pribadi yang sangat fakir akan ilmu, jangan sampai kita berani bicara tentang suatu, apalagi bicara tentang hadis, termasuk tentang Imam Mahdi ini, tanpa dibarengi dengan ilmu atau tanpa mendengar dari orang-orang yang ahli dalam bidang ilmunya. Dan saya pun menyadari saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang ilmu dan juga bukan ahli tentang fenomena Al-Mahdi ini. Untuk itu, dalam menyampaikan informasi tentang Imam Mahdi ini, saya berpatokan pada buku-buku yang saya baca ini, ditambah dengan info-info tambahan dari buku-buku lainnya. Akan tetapi, meskipun apa yang saya sampaikan bersumber dari buku-buku, tetap saja sebagai manusia tentunya saya tidak bisa lepas dari kesalahan. Bisa jadi saya yang salah baca, atau bisa jadi juga saya salah memahami tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini. Untuk itu, jika bacaan saya atau pemahaman saya banyak yang salah, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada sahabat-sahabat semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.